Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan mengenai iklan korporat. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu mengenai iklan. Iklan bisa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi non-personal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk memengaruhi orang untuk membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media. Iklan adalah informasi yang isinya membujuk khalayak banyak atau orang banyak supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Periklanan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan. Dalam periklanan, pihak yang memasang iklan atau disebut sponsor harus mengeluarkan sejumlah biaya kepada media. Untuk membuat iklan yang kreatif dan menarik, dibutuhkan para pekerja yang profesional yang memiliki kreativitas dalam memproses iklan, mulai dari perencanaan pesan, perencanaan media, hingga bagaimana menyampaikan pesan tersebut. Materi berikutnya mengenai iklan public relation. Periklanan yang dilakukan public relation berbeda dengan periklanan yang dibuat oleh bagaimana pemasaran. Periklanan public relation cenderung mengarah pada pembentukan citra dari produk yang positif dan mengarah pada pembentukan nama baik perusahaan. Public relation dapat lebih diterima oleh publik daripada periklanan pemasaran, karena publik berpendapat bahwa isi dari periklanan pemasaran adalah mereka membeli produk perusahaan, sedangkan public relation lebih bersifat penyebaran luas informasi yang bermanfaat. Dampak dari periklanan public relation tidak hanya dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam melakukan aktivitasnya, sering kali praktisi public relation menggunakan strategi periklanan. Strategi ini digunakan sebagai alat untuk memelihara hubungan baik antar perusahaan dengan publiknya. Beda dengan periklanan yang dilakukan oleh praktisi pemasaran yang berupaya menjual produk secara langsung atau mencapai target tujuan. Dalam iklan public relation dikenal dua macam iklan, yaitu iklan hard selling dan soft selling. Iklan hard selling adalah iklan yang secara langsung menjual produk. Iklan ini biasanya ditandai dengan tampilan gambar atau kemasan produk secara jelas. Sedangkan iklan soft selling adalah iklan yang bertujuan memfokuskan pada kesan umum yang hendak diraih atau menjual citra korporat. Materi selanjutnya yakni fungsi iklan korporat. Nah, iklan korporat adalah iklan yang secara langsung yang akan memberikan keuntungan untuk membangun citra positif suatu perusahaan dengan cara mempromosikan produk dan jasa yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Nah, publikasi public relation menggunakan iklan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya memperkenalkan nama baru perusahaan atau produk, kemudian mensosialisasikan merger, akuisisi maupun disverifikasi usaha, kemudian perubahan personil, progress report, corporate images, menjalin hubungan baik dan publik, mengganti iklan yang menjual produk. Materi selanjutnya ini jenis-jenis iklan korporat. Yang pertama ini iklan institusi, di mana iklan institusi adalah jenis iklan korporat yang bertujuan untuk membangun citra perusahaan. Yang selanjutnya ada iklan public relation. Iklan ini iklan yang bertujuan untuk memberikan informasi-informasi penting tentang perusahaan kepada publiknya. Yang selanjutnya iklan rekrutmen, di mana melalui iklan lowongan kerja ini para pencari kerja merasa dibantu karena mendapatkan informasi tentang peluang kerja yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan-pesan yang mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mensukseskan program-program yang ditujukan untuk memaslahat bersama. Dan yang terakhir adalah iklan identitas korporat, yang ini menjelaskan tentang identitas dari korporat itu sendiri. Materi yang selanjutnya adalah iklan versus realita. Iklan harus membuat informasi sesuai dengan realitas produk yang sama seperti yang diiklankan atau diinformasikan. Jangan membuat iklan buta atau iklan bohong. Iklan buta adalah iklan yang bisa menyesatkan seperti mencantumkan informasi yang tidak jelas. Sedangkan iklan bohong adalah iklan yang antara pesan yang diiklankan tidak sesuai dengan realita. Materi selanjutnya yaitu penulisan naskah.
Naskah iklan adalah naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah iklan untuk disebarluaskan guna kepentingan komersial. Contohnya naskah iklan televisi, radio, majalah, koran, spanduk, dan lainnya. Seorang penulis naskah iklan dituntut untuk mampu menulis teks secara kreatif dan berdasarkan riset. Ia wajib menguasai teknik penulisan di banyak media seperti media cetak, situs web, audio, dan audiovisual.